wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya saya bisa mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Sebelumnya saya sudah 3 kali mendatangi ceramah Ustadz mulai dari Parung Kuda, Lava Merdeka sampai dengan saat ini. Alhamdulillah di sini bisa membuka sesi pertanyaan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Ustadz. Masalah sekarang ini banyak bank syariah yang membuka program untuk cicilan, baik itu untuk mendapatkan porsi haji maupun untuk pelunasan haji itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana hukumnya menurut Ustaz? Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BJB Syariah tidak akan berani membuat program kalau tidak ada fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, yang di sana sudah duduk para dewan pakar-pakar di bidang keilmuannya, usul fikih, fikih halal haram. Spesialisasi mereka di bidang fikih muamalat ekonomi syariah. Akadnya murabahah, mudharabah, permodalan, wakalah, dan lain-lain. Jadi kalau sudah ada fatwa dari DSN, kita tinggal ikut aja. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Selama ada fatwa DSN-nya ikut. Tentang dana talangan haji dan talangan umroh, sudah ada fatwa DSN-nya. Jadi mau yang ikut silakan. Yang nggak mau nunggu nabung pakai uang cash baru berangkat juga silakan. Yang penting yang berangkat nggak nyalahkan yang nggak berangkat, yang nggak berangkat nggak nyalahkan yang berangkat. Bu, si Anu berangkat, untuk apa berangkat umroh kalau ngutang? Karena dia juga punya niat, dia juga punya dasar hukumnya. Masalahnya sekarang orang nggak percaya sama Dewan Syariah. Ketika mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel, karena dia percaya sama orang bengkel. AC-nya rusak, dia bawa ke servis AC, dia karena percaya sama orang AC. Jamnya rusak, dia bawa ke toko jam. Handphonenya rusak, dia bawa ke servis handphone. Tapi kalau masalah agama, dia betulin sendiri. Ini bermasalah orang seperti ini. Ketika dia naik pesawat, dia percaya dengan pilot. Dia nggak kenal siapa pilotnya, dia duduk dengan anteng tidur. Padahal dia nggak tahu pilot itu siapa. Belum pernah lagi penumpang tiba-tiba ngetuk pintu pesawat nanya, Pak pilot saya mau nanya, ini mesinnya manual apa matic? Ini gimana? Posnelingnya gimana? Nggak ada dia nanya, dia percaya. Ketika naik pesawat kamu percaya kepada pilot. Ketika BJB kenapa kamu nggak percaya kepada Dewan Syariahnya? Nah jadi kalau sudah dikeluarkan fatwanya, kalau dijelaskan menurut ilmu usul fikihnya, maka tidak semua orang paham proses pengeluaran dalilnya itu. Saya ambil contoh simpel sederhananya begini. Saya mau beli mobil, harganya 300 juta. Saya datang ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional, selamat pagi. Dia nggak mau assalamualaikum, dia selamat pagi. Saya mau beli mobil, berapa mobilnya? 300 juta. Oke, dia kasih 300 juta, saya terima 300 juta, bayar bunga sekian persen, 350 juta. Yang 50 riba. Kalau saya datang ke bank syariah, orang nggak ngerti prosesnya. Dia bilang, BJB syariah, namanya aja syariah, sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam bank syariah. Dia nggak ngerti prosesnya, tapi ngomongnya luar biasa. Kalau saya datang ke BJB Syariah, Assalamualaikum BJB Syariah, Waalaikumsalam. Saya mau pinjam uang 300 juta. Untuk apa Pak? Beli mobil. Mohon maaf, kami tidak meminjamkan uang. Karena uang dengan uang adalah riba. Bapak perlunya untuk apa? Saya untuk beli mobil. Maka BJB Syariah akan membeli mobil itu secara cash. Sekarang mobil itu milik siapa? Milik BJB Syariah. Lalu datang saya membeli mobil itu, maka akad saya adalah uang dengan barang, bukan uang dengan uang.
Ah, ribet Pak Ustadz, susah pahamnya. Maka kalau nggak paham ikut aja fatwa Dewan Syariah. Kenyataannya nggak gitu Pak Ustadz. Waktu kemarin kami pinjam uang, nggak dikasih. Tapi katanya mesti beli barang. Pada akhirnya kami juga yang beli barang itu. Memang kamu yang beli mobil itu, tapi akadnya taukil. Yang membeli mobil itu memang customer, tapi dia mewakili bank. Maka hakikatnya mobil itu milik bank. Lalu mobil itu dia beli. Akadnya adalah uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Itulah yang tidak dipahami. Apa kelebihan bank syariah? Pertama, kita yang berinvestasi dengan bank syariah, maka bank syariah mengeluarkan zakat. Bank konvensional tidak berzakat. Zakat apa namanya? Namanya zakat usaha. Yang kedua, bank syariah dia hanya memberikan pinjaman mudharabah bagi hasil murabahah permodalan. Dia tanya dulu, ini bisnisnya untuk apa? Bisnisnya saya mau ternak. Ternak apa? Ternak ayam. Oke. Ternak tuyul? Enggak bisa. Dia kalau yang haram enggak. Tapi kalau konvensional, kita enggak tahu uang kita itu dipakai untuk apa. Karena mereka melakukan semua transaksi. Jangan lupa, bagi yang mengatakan saya simpan di konvensional, tapi bunganya enggak saya ambil. Kamu sudah menginvestasikan kepada benda barang yang haram, maka dosa jariahnya juga mengalir. Waspadalah. Yang ketiga, sama aja Pak Ustadz, bank syariah juga kalau terlambat kan bayar denda. Betul, tapi denda dari konvensional masuk ke bank. Sedangkan syariah dendanya dipakai untuk kemaslahatan umat. Orang hanya sepotong saja, dia tahu pada dendanya saja. Karena memang denda itu yang paling menyakitkan, itu yang dia ingat. Kemana denda itu pergi dia tidak tahu. Maka saya mengajak, mari menabung ke BJB Syariah. Ustadz Somad ini jangan-jangan agen dari BJB Syariah. Baru kenal tadi saya. Taunya dari mana? Itu pas tabligh akbar di atas BJB Syariah. Saya mengiklankan apapun yang berbau syariah karena saya pedoman tausiah itu 3. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Orang baik pilih orang baik. Itulah yang membuat orang marah dengan saya. Kenapa? Karena saya menyinggung yang sangat sensitif. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi. Makanya di Instagram saya itu isinya iklan jual gula merah, baju koko, batik, dan sampai sekarang belum jelas royaltinya. Nggak ada. Asal datang keripik buat endorse, kerupuk buat endorse, madu buat endorse, gula merah buat endorse. Ini dijamin madu asli, bangkitkan ekonomi umat, dibawa pulang istri tidak akan marah walaupun asli. Yang ketawanya belakangan nyusul lambat nangkap. Jadi ikuti saja kalau sudah ada Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa. Dan Bank Syariah, BJB Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Muamalat, BSI tidak berani mengeluarkan produk karena melanggar undang-undang tanpa ada fatwa dari DSN. Yang mau pakai talangan haji umroh silakan, yang nggak mau silakan nabung, tapi jangan salahkan mereka yang berangkat karena ada fatwanya. Wallahu a'lam bishawab.